untuk nanti kita bahas di pekan depan, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi harapannya semuanya bisa tetap terakomodir dengan baik begitu, dan memang kebetulan di pekan depan juga kita akan bertemu lagi dengan Mas Gandhi narasumber pagi hari ini, sehingga masih nyambung Bapak Ibu dan rekan-rekan semua begitu. Jadi kami mohon kebesaran hatinya dan juga partisipasi yang tetap maksimal di pagi hari ini supaya kita tetap mendapatkan manfaatnya untuk di sesi pagi hari ini, tapi juga tetap sama-sama kita memahami kondisi dari narasumber kita pagi hari. Hitung ya. Nanti secara resmi sesi akan kita mulai di jam 9 tepat, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi sehingga kalau masih ada yang ingin diajak lagi atau mungkin ingin bergabung di sesi ini, monggo silahkan sambil bisa dikabarkan. Tapi nanti semisal bergabungnya sudah lewat dari jam 9, monggo, tidak apa-apa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Gitu. Namun mungkin hanya sampai sekitar jam 10-an ya untuk di sesi pagi hari ini karena kondisi tersebut. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita bersiap untuk memulai sesi di pagi hari ini. Monggo bisa dipersiapkan device atau peralatannya dan mungkin catatan-catatan yang dirasa perlu untuk dicatat begitu di sesi pagi hari ini. Nanti monggo silahkan dipersiapkan. Baik, jadi breakout room-nya, waiting room-nya sudah saya tutup begitu sehingga keluar masuknya peserta itu dapat lebih bebas atau leluasa selama sesi berlangsung, dan mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tetap melakukan mute ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mute mic-nya supaya informasinya tetap terbaik begitu didapatkan. Nah, oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya akan record dulu sesi hari ini. Recording in progress. Baik, sudah jam 9 tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dari program Prodigious 2025, persembahan dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan juga Impala Network. Di sesi hari ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kita kembali hadir lagi ya, begitu. Setelah mungkin di beberapa waktu lalu kita sudah melakukan kick-off atau sesi pertama, dilanjutkan dengan beberapa sesi pendampingan, begitu. Dan hari ini merupakan sesi lanjutan yang kedua terhitungnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, untuk di sesi edukasi. Di mana bedanya kalau mungkin di sesi kemarin sempat bertemunya dengan kami, Impala Network saja atau dengan saya, kalau di sini nanti kita akan bertemu dengan narasumber praktisi yang lebih memahami dan mungkin lebih membedah dari sisi teknisnya, begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Gitu. Jadi bedanya dengan bertemu dengan saya adalah kalau dengan saya mungkin lebih kepada penyelesaian masalah. Tapi kalau untuk edukasi yang seperti yang pagi ini kita akan laksanakan itu berbentuk pengetahuan baru atau mungkin penyampaian materi secara khusus yang nanti akan berkaitan dengan pembaruan yang diperlukan untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua pada metode pemasaran online-nya. Begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, di pagi hari ini izinkan saya memperkenalkan diri kembali, ya. Mungkin ada tim atau karyawan yang hadir di pagi hari ini, tapi sebelumnya belum pernah hadir. Perkenalkan, saya Agung Sulistyo dari Impala Network yang akan menjadi moderator untuk sesi pada pagi hari ini. Saya sendiri juga hadir di grup WhatsApp yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua hadir di dalamnya, ya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan lanjutan seputar sesi ini atau mungkin spesifik soal Instagram bisnis setelahnya, itu juga bisa disampaikan di grup begitu atau mengontak saya secara personal begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, di pagi hari ini setelah hadir di tengah-tengah kita Mas Gandhi Surya. Mas Gandhi Surya ini merupakan seorang praktisi yang memang bergerak di bidang pemasaran online begitu, dan memang punya spesifikasi yang lebih advance atau lebih tingkat lanjut untuk di Meta Apps begitu. Sehingga hari ini kita akan berbicara soal Instagram, lebih spesifik lagi Instagram bisnis, dan di pekan depan ketemu dengan Mas Gandhi lagi soal WhatsApp bisnis begitu. Nah, itu ekosistem Meta yang nanti akan kita pelajari di awal-awal sesi edukasi ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, ini menjadi salah satu hal yang mungkin pernah didapatkan di program sebelumnya atau memang sudah dieksekusi sebelumnya gitu. Cuman kita bisa menggunakan sesi ini sebagai edukasi baru, tapi juga bisa menjadi bahan refresh untuk kita semua memahami Instagram bisnis begitu. Nah,
Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya mohon bantuannya untuk melakukan on cam dulu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, supaya kita bisa mendokumentasikan sesi pada pagi hari ini dengan kondisi yang masih fresh, masih seger gitu ya, sebelum kita mulai materi sesi begitu. Nah, harapannya Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini dapat menyalakan kameranya, begitu. Dan kita akan mendokumentasikan dengan screenshot sesi pada pagi hari ini. Gitu. Terima kasih Mas Listiono, Mas Muhammad Fatu, terus Bu Aziza, Bu Retno, Mas Dayat, Mbak Dani, terus ada Mas Ahmad Fata, Mas Ervando, Mbak Mesni, terima kasih. Itu. Baik, teman-teman sudah mulai menyalakan kameranya. Saya akan mulai untuk take atau ambil gambarnya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Sebentar, satu kali lagi ya. Untuk yang slide yang kedua. Bersiap. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Kita akan berlanjut untuk bersiap mengikuti sesi dan saya akan menyapa narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Gandhi. Halo, pagi Mas Agung. Terima Pagi kasih semuanya. banyak. Semangat, Mas Gandhi. Pagi. Selamat Semuanya tetap pagi. semangat, Mas Gandhi. Mas Gandhi, Bismillah. Halo Bu Aziza. selamat pagi Mas Gandhi, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Eh, Baik, baik. Terima kasih, Mas Gandhi, untuk tetap menyempatkan bertemu dengan kami semua, ya, Mas. Dan untuk mempersingkat waktu, tempat dan waktu, kami persilahkan pada Mas Gandhi. Monggo, silahkan, Mas Gandhi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya semuanya yang sudah datang tepat waktu. Nah, mungkin nanti saya izin untuk diri lebih cepat mungkin ya. Tetap saya selesaikan kewajiban saya pada hari ini. Nah, nanti kan saya kasih info bahwa kita nanti akan lanjut lagi untuk sesinya selanjutnya di hari Selasa. Ya, terakhirnya. Nah, ini sebelum saya mulai berikan perkenalkan, nama saya Gandhi Surya Kusuma. Di sini saya representatif dari PT OAI. Nah, di sini saya akan sharing ilmu tentang bagaimana itu di meta ekosistem, terlebih lagi di bagaimana ini bagian Instagram bisnis. Nah, seperti judulnya, jadi kita gimana nih cara memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Instagram itu sendiri, apalagi Instagram. Nanti saya jelaskan bagaimana perbedaan Instagram biasa dengan Instagram bisnis, terus nanti money stream-nya seperti apa, potensialnya seperti apa, sama nanti diakhiri dengan tips and trick. Seperti itu. Jadi saya izin perkenalkan PTOI terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimanakah kami itu? Jadi PTOI itu terdiri dari beberapa ekosistem ya Bu ya. Ada Owalah Labs, ada Owalah Apps, ada Aksara, dan ada visual domain atau VTR. Nah, saya sendiri dibawahi oleh Owalah Apps, di mana itu adalah departemen digital marketing ya. Di beberapa bagian dari Owalah Apps yang memang ini nanti kita berdiskusi atau bisa dibilang itu menghandle tentang bagaimana marketplace itu biar bisa istilahnya kalau sebutan sekarang itu vendor gitu ya, atau bisa dibilang itu marketplace meta seperti itu, jadi semua platform sosial media dan marketplace. Nah di marketplace itu nggak hanya sekarang ada Shopee, ada TikTok, ada Tokopedia, nah kita handle yang seperti itu. Nah, tidak hanya juga di bagian apa namanya sosial media dan marketplace, tapi kita juga bisa untuk istilahnya kerjasama di bagian sosial media manajemen, visual departemen, bagian foto, video, atau seperti apa foto produk, atau misalnya Bapak Ibu kebingungan membuat logo atau rebranding perusahaan Bapak Ibu. Nah, kita bisa hadir di situ sebagai partner Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kami di sini fokus untuk pengembangan bisnis ya Bapak Ibu ya, pengenalan itu. Udah biasa juga kita kerjasama dengan Shopee, biasanya Shopee memberikan beberapa klien dapat alas juga. Jadi dari awal kita membantu mereka untuk mengembangkan bisnisnya dari nol sampai seperti
itu. Nah, kenapa kok kita ini berani bilang untuk kita bakat alas? Karena emang kita itu udah bertahun-tahun ya untuk kita bekerjasama dengan beberapa UMKM, UKM gitu, mengembangkan bisnisnya. Selain itu kita juga mengembangkan ide-ide itu bukan hanya dari apa namanya dari secara konvensional, tapi sekarang kita juga ya namanya juga perkembangan zaman kita ada AI ya. Kita kini juga menggunakan AI di mana itu juga untuk sebagai kredibilitas apa namanya ide pikiran kita. Tidak hanya itu, kita dibantu juga untuk beberapa inovasi kreatif ya. Jadi bilang itu para maestro-maestro muda, misalnya seperti itu. Jadi bilang itu desainer-desainer muda kita di sini yang emang udah certified, udah oke lah sepertinya. Gitu. Karena apa? Karena pertama proses yang kita bilang oke tadi, karena kita pertama melalui riset dulu ya Bu ya. Habis itu kita jelasin bagaimana panelnya, dan strukturnya. Habis itu kalau sudah dapat kenapa struktur, kita menggunakan kreatif development-nya seperti apa, ads-nya, videonya, copywriting-nya seperti apa. Nanti begitu sudah kita launch, begitu launch, nanti kita itu ada monitoring dan kontrol. Setelah itu kita memberikan report agar bisa evaluasi. Seperti itu. Nah, kita ada beberapa portofolio kita bekerja sama dengan beberapa properti di Jakarta, di Solo, fashion, beberapa di apa namanya, beberapa luas di Indonesia ya. Batik-batik ada di Solo, ada beberapa di Jakarta, ada beberapa di Bandung. Tidak hanya di properti dan fashion, kita juga bekerja sama dengan food and beverage, Tomorrow Coffee, Premium, dan Abang ke Anwera atau Kopi Shop Nomo Kopi yang ada di Solo. Nah, service yang kita dan brand kita untuk alhamdulillah dipercayai oleh beberapa brand perusahaan seperti Super Adventure, Aja, Eneon, misalnya. Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu apa namanya ada pertanyaan atau kurang yakin membuat ditanyakan karena di sini kita emang ekspertisnya karena emang sudah diundang oleh Mas Agung dipilih selektif untuk siapa saja yang memang ekspertis di bidangnya masing-masing. Jadi nggak usah takut tanya, ya. Tanya bebas, tanya nggak bayar, ya. Jadi monggo kalau mau tanya. Nah, tujuan workshop pada hari ini itu adalah Mas istilahnya Kandi, ngapunten, suaranya gimana Mas? mulai itu lagi Mas, noise lagi suaranya. Oh, terus lagi. Ya kalau seperti ini kedengaran? Sebentar, coba lagi Mas. Halo, di sini nanti habis ini ada tujuan workshop. Nah, ini lebih bagus Mas, lebih clear. Bagus, bagus. Oh, ya, ini muka saya memenuhi gambar ya apa ya? Nah, ini saya Ah, izinkan lanjut ke apa tujuan workshop hari ini ya. Jadi kita nanti belajar dari hulu ke hilir. Jadi kita memahami dulu perbedaan akunnya, keuntungannya, fitur pentingnya, nanti baru ke langkah konsepnya. Di mana nanti kita akan sama-sama merubah akun biasa kita menjadi akun bisnis. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak saya ingin baca dulu. Oh alah gini, gini. Oh suara putus-putus. Oh pantesan ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini sudah jelas ya berarti ya. Aman ya Bapak Ibu. lebih clear Mas Kandi. Lebih Cuma clear ya. masih ada Alhamdulillah. kanan kiri kadang suara. Nah, nanti kalau misalnya ada kurang jelas atau apa nanti mungkin monggo silakan di chat saja ya. Dan lebih jelas. Mas, mungkin pakai headset pakai apa mikrofon gitu ada nggak ya Mas? Biar lebih jelas. Oh ngapunten Bu ini apa sementara saya pakai Oh, Bluetooth oke. headset. Ya Mas. Nanti mungkin bisa dimasukkan ya Bu ya. Nanti saya siapkan untuk apa namanya speaker kayak apa namanya yang biar apa biar lebih mudah yang kayak headset sih ya. Itu mungkin saya akan tampil seperti itu. Minggu depan insya Allah sudah ada ya. Nah, next. Nah, kita belajar dulu potensi bisnis Instagram. Ya. Nah, faktanya di pengguna Instagram ya di Indonesia sudah dua apa namanya 2 miliar, 2 billion, 2 billion yang bisa 2 miliar ya. Nah, secara global 70% itu sih follow brand seperti itu. Dan hampir semuanya itu pasti mencari produk lewat pertama. 81% itu sudah pasti seperti itu. Gunanya buat apa? Biasanya untuk benar nggak ya jualannya kayak tasnya lihatin produk-produk yang lain, benar konsepnya seperti apa kayak gitu. Jadi
Jadi emang mencari apakah itu nasib apa tidak, itu biasanya dari sosial medianya masing-masing. Nah, ini market size yang ada di industri ya, di Indonesia ya, market industri yang ada di Indonesia, itu paling banyak sementara ini di fashion. Ya, diikuti dengan F&B, lalu personal care, gaya hidup Islami, parenting, travel, ya akhirnya di kesehatan. Nah, di sini kesehatan cukup menjadi bisa dibilang itu salah satu yang bisa kita sebagai concern ya, gambarannya seperti itu. Karena itu bisnis atau kemudian di bagian kesehatan tuh ternyata ini masih jadi opsi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kebanyakan orang sekarang sudah concern tentang kesehatan, seperti kayak ada sebagai contoh asli aja. Saya di sini umur 30 tahun sudah hipertensi, nah gampangannya kayak gitu. Jadi saya di sini mencari gimana caranya pola hidup sehat, bagaimana caranya tensi saya terus malam-malam tidak 180, nah gampangannya seperti itu. Jadi sekarang tuh kesehatan itu sudah mulai nonjol dan orang-orang sudah mulai care seperti itu. Nah, di sini ini sebagai gambaran saja ya potensi penjualan di melalui Instagram. Jadi sebagai gambaran saja sebagai contoh rata-rata order itu produk bisa 50 sampai 300 ribu. Ya. Nah, frekuensi penjualan itu ada 1 sampai 2. Nah, kalau misalnya kita rata-rata dengan jumlah followers atau misalnya kita menggunakan iklan pendapatan dengan 100 pelanggan, itu biasa rata-rata di 15 sampai 30. Nah, nanti kalau misalnya saya dapat sesi di mana apakah beneran nggak nih mas seperti itu. Nah, ini banyak bukti nyata, nanti bisa saya share juga untuk portofolio bisnis. Mungkin malah 15-30 itu bisa didapatkan satu hari bisa. Jadi nanti saya kasih contoh aja nanti bagaimana waktu saya silakan itu dan bagaimana. Nah, jadi ini perbedaan ya, akun pribadi sama akun bisnis. Nah, di akun pribadi mungkin Bapak Ibu itu kan kalau ingin lihat insight itu tidak bisa ya. Jadi harus menggunakan yang namanya itu dashboard profesional. Makanya itu butuh di akun bisnis. Nah, kalau kontak langsung biasanya menggunakan DM kalau pribadi, di akun bisnis bisa masukin link, bisa masukin WhatsApp, bisa masukin email, bisa masukin web seperti itu. Nah, di situ juga bakal ada kata bisnis ketika kita ketik. Kalau kita masukkan seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan iklan, apakah bisa? Tidak bisa ketika pribadi, karena iklan itu wajib akun bisnis. Event itu bisa, itu terbatas seperti itu. Nah, apakah itu nanti bisa untuk integrasi itu juga masih bisa kalau bisnis? Contoh kita nanti sudah menggunakan KIPAS atau Collaboration Performance Ad Solution, yang itu kita bekerjasama dengan Tokopedia, TikTok, kita sudah menggunakan itu. Kalau akun pribadi, untuk akun terus terbatas. Jadi, insight penting kenapa kok Instagram bisnis itu cenderung sangat dibutuhkan sekarang. Itu karena pertama, jangkauannya luas, itu sudah jelas. Karena untuk ngurus lebih panjang, itu kita butuh cakap konversi lebih tinggi, karena kita juga bisa memantau insight kita, habis itu kita bisa membangun advokasi klien, atau bisa dibilang itu loyalitas pelanggan. Jadi kalau misalnya buat grup-grup WhatsApp atau grup-grup Telegram, itu pun juga bisa. Seperti itu. Nah, kita bahas bagaimana monitoring di Instagram bisnis itu tercipta. Terus yang tanya, emang Instagram bisnis itu bisa ngasih duit? Bisa banget. Karena tujuan kita untuk menjadikan bisnis itu adalah untuk mendapatkan monitoring opsional seperti itu. Jadi di situ nanti kita dari sales memiliki DM atau WhatsApp, biasanya digunakan untuk pihak jasa, CPAS atau collaboration performance ad solution. Ada yang bisa digunakan untuk marketplace, Shopee dan Tokopedia. Atau mungkin nanti Bapak Ibu banyak pengen malah branding personal, masukkan endorse seperti itu, bisa masukin affiliate marketing atau paid promotion seperti itu. Nah, nanti setelah itu kalau misalnya di Bapak Ibu suka mengedukasi orang seperti Jeremy Polin atau bisa dibilang itu seperti selain Jeremy Polin mungkin
ada akun kayak Edozel kayak gitu. Nah, mereka itu menggunakan monetize konten. Ya, gitu. Jadi nggak hanya di Facebook, Instagram sekarang ini juga bisa dimonetize. Nah, karena mereka itu juga seperti Jeremy Polling itu juga suka share data dan edukasi. Nah, kita pun juga suka share juga data dari edukasi, jadi monggo follow Web itu di Instagram. Kita biasanya ngasih edukasi bagaimana meningkatkan engagement, traffic, atau seperti itu yang semua masih ada toleransinya dengan bisnis dan apa dan mitra ekosistem seperti itu. Nah, kenapa sih harus pindah ke akun bisnis? Pertama, kita bisa mempelajari data, yaitu kita bisa melihat performa konten kita. Ini bagus atau tidak, apa namanya, audiens itu terima atau tidak. Nah, kita tuh bisa lihat. Begitu, kalau misalnya apa namanya kita biasanya kan nyari produk harus nyari yang pasti ya. Paling enggak dengan adanya kita di kategori bisnis itu kita juga bisa apa sambil di apa namanya diawasi ya, seperti diawasi oleh Meta apakah ini produk ini pasti atau tidak. Lebih bagus lagi kalau memang gitu, walaupun berbayar seperti itu. Promosi maksimal benar karena kita akan nanti menggunakan ads seperti itu. Ads-nya juga kemana aja sekarang bisa street juga enak seperti itu dengan konversi lebih tinggi lalu pulang-pulang berhasil. Sekarang ini banyak ads. Iya betul sekali itu. Nanti saya baca nanti ya untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, itu kemudian akses bisnis ya, fitur-fiturnya ya. Tadi kan ada info, potensi potensi. Nah, sekarang kita ngomongin fitur-fitur unggulannya. Relokasinya seperti apa? Yang jelas pertama, itu untuk saya yang paling penting ya, karena kan saya di Oalah ini sebagai digital advertiser atau digital marketing spesialis, saya butuh data. Nah, data itu bisa kita lihat dari Instagram Insight. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk keperluan lain, pernah nggak tuh kalau misalnya buat bisnis makanan itu di apa namanya di Instagram itu bisa ada tombol order now. Nah, itu nanti menggunakan tombol aksi atau tombol action yang ada di Instagram. Nanti juga bisa mengkategorikan bisnis kita, promosi postingan dengan iklan, dan kita juga bisa masukin apa namanya iklan menggunakan Shopee atau Tokopedia seperti itu. Yang jelas dari semua ini nanti akan dikontrol oleh Meta Ads Manager seperti itu. Jadi semuanya itu ada yang namanya Meta Business Suite sekarang itu panggilannya. Nah, jadi kita bisa menggunakan Meta Business Suite untuk mengintegrasi itu semua dan melekat dalam satu platform. Enaknya seperti itu. Nah, di sini ini cara mengubah akun pribadi ya, apa namanya akun bisnis ya. Saya seperti ini. Akun pengaturan profil kita ada 3 baris di atas. Misalnya izin menunjukkan video ya Bapak Ibu ya. Langsung seperti ini. 3 titik, terus nanti scroll ke bawah, nanti di situ ya nyari yang namanya tools atau account type dan tools. Nah, di situ switch professional account. Nah, nanti ketika di situ, nanti ikutin saja caranya. Masukin kategori bisnis, apa, masukin nomor WhatsApp, biasanya membutuhkan hal yang seperti itu. Jadi bisa digunakan. Terus kalau bisa kita lihat di sini, ketika kita ya. Kalau misalnya kita menggunakan akun pribadi, kita jualan kue rumahan standar yang sama-sama, followersnya terbatas, nggak bisa nge-explore lebih tinggi. Jangkauan kos rendah karena kan terpadu sama followers kita aja. Konversi penjualan minimal. Karena apa? Karena yang ditonton kan bisa dari followers kita aja. Tapi ketika kita sudah berubah ke akun bisnis, konversinya berubah. Kenapa kok followers kita naik? Karena kita muncul di explore. Karena kita muncul di berbagai platform yang bisa menunjukkan akun bisnis kita. Kayak gitu. Penjualan meningkat karena insight kita naik seperti itu. Jadi agar bisa bagus apa datanya, kita menggunakan insight agar bisa menggunakan strategi yang lebih bagus untuk konten kita. Nah, saya izin berpisah lagi biar lega. Nah, sebelum saya lanjutin, saya izin baca chat dulu ya. Ini kan ada banyak pertanyaan nih.
Materinya nanti di-share di grup ya Mas. Nggih, nanti di-share sama Mas Agung. Mas Gadi berarti harus dibedakan ya Mas antara fotonya antara akun IG dengan akun pribadi. Kedua, cara pemisahannya apakah bisa menghilangkan konten-konten kita sebelumnya? Oh, yang pertama itu emang itu harus ke akun pribadi. Jadi kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan itu kita biar bisa traffic lebih tinggi kita memerlukan IGTV. Dan lalu nanti untuk yang kedua tadi pemisahan apa namanya konten-kontennya itu bisa kita archive aja untuk dihapus, di archive aja cukup seperti itu. Seperti itu. Adakah pertanyaan lain, Bapak Ibu? Terima kasih Mas, cuma suaranya agak jelas deh Mas. Oh, agak jauh lagi ya itu. Kali ini udah clear lagi. Iya, hilang timbul tenggelam. Oke, oke. Untuk yang materi-materi tadi, apakah tadi sudah terdengar mungkin Bapak Ibu? Tadi sih udah jelas, ini pas jawab ini tadi agak hilang gitu deh. Oh ya, dan saya bantu jawab lagi ya Bu ya. Ini kan ada pertanyaan. Jadi apakah harus dibedakan akun IG bisnis dengan akun pribadi? Iya betul harus Iya. dibedakan agar bisa ekspor lebih tinggi seperti itu. Terus pertanyaan kedua, apakah harus menghilangkan konten-konten kita sebelumnya? Sebenarnya nggak harus. Kalau misalnya ingin lebih proper, itu nggak perlu dihapus tapi di-uncheck aja. Itu sudah cukup. Oke. Pertanyaan. Oke Mas, makasih Mas. Iya. Sama-sama. Ini Mbak Mita suaranya tidak jelas apakah ini sudah jelas? Apakah Mas Gendi yang kondisi jelas? Bisakah akun bisnis diganti nomornya karena nomor sudah lupa? Oh tidak aktif ya, kan nomor tidak aktif ya. Itu bisa Ibu. Jadi nanti di bagian edit profile itu ada yang namanya account. Nah, akunnya itu nanti bisa dimasukin nomor email apa WhatsApp yang baru, bisa masukin email, website seperti itu. Ini masih putus-putus ya ini ya? Nah, kalau ada sound bisa ini mesti. Bentar, saya coba dari ruangan yang di saya. Apakah ini lebih jelas Bapak Ibu? Ya. Ini aman ya? Lebih jelas Mas Aman. Gadi. Jelas. Wih, nah alhamdulillah jelas nih. Untung pas masih sini nih. Habis ini penting soalnya. Aman. Siap. Hore. Oke, terima kasih semuanya ya. Oh, emang berarti emang harus pindah ruangan ya ternyata ya. Oke, siap. Nah, jadi untuk pertanyaan tadi, ini mungkin sudah ada yang jawab. Nah, mungkin kalau masih ada yang mau tanya lagi yang sebelumnya, biar lebih apa namanya, biar lebih enak nih sebelum selanjutnya karena ini nanti tips and triknya. Pertanyaan? Ya, terima kasih. Oke. Mas, Ya. aku mau tanya Mas. Mau Boleh. tanya itu Mas. Monggo, Kan itu siapa? kita Bu Mes nih, Bu Misi, kalau Oke. bilang Bu Misi ya Mas Agung. Terus Ya, Bu Mas Misi, Gandhi, jadi saya itu di IG saya itu ada linktree-nya gambar katalog. Nah, kalau saya menggantikan katalog terbaru, itu harus berprosesnya gimana Mas? Dibuangkan dulu yang lama atau saya masukkan yang baru gitu? Kalau misalnya kayak gitu Bu, nggak perlu dibuang, nggak apa-apa. Itu nanti ada sistem namanya archive. Jadi nanti diarchivein aja, disimpan saja, tapi tidak ditampilkan. Atau biasa terus masukin yang baru? Diarsip, ya, nanti tinggal masukin. Oh, masukin ke arsip. Ya, masukin ke arsip aja Bu. Jadi nanti biar lebih enak. Siapa tahu nanti tahun depan ternyata ada produk yang sama seperti tahun sebelumnya. Nah, itu tinggal aktifkan kembali. Itu
itu lebih enak daripada ibu bongkar pasang seperti itu. Terus sama yang biar gini Mas, katanya akun diganti dengan itu loh bahasa. Misalnya saya kan pas gona-goni. Nah, saya buat kayak sebagai gona-goni itu sebagai inspirasi perempuan. Jadi, apakah di dalam editan itu kan ada Mas yang tulisan itu. Saya bisa menggantikan dengan kata-kata yang lainnya gitu atau bisa ditambah lagi ada space-nya nggak gitu Mas? Saya lihat kok terus mentok habis di karakter berapa gitu. Apa bisa Berarti ditambahkan? yang di caption ya Bu ya berarti ya Iya, untuk di menambah. captionnya benar di caption. Benar. Kalau misalnya kalau di captionnya itu emang sebenarnya itu nggak ada batasan ya, karena caption itu bisa cukup banyak 1.500 karakter kalau nggak salah. Cuma bedanya kalau yang di bio itu emang sedikit, bio di Instagram Ya, itu yang cuma bio, iya. 300, yang 300. Jadi itu dimasukkan saja yang inti-intinya kalau di Instagram. Jadi yang pertama itu yang jelas itu kan nama kan nggak masuk hitungan ya kan, username. Iya, Nah, iya. model bisnisnya dimasukin, terus apa namanya keunggulannya Bapak Ibu, bisnisnya Mm-mm. apa, habis itu apa namanya tujuan produknya apa, Ya. di situ masukin link WhatsApp atau link apa untuk biar bisa menghubungi atau nanti end buyer atau hasil nanti untuk menghubungi di akhir kemana, seperti itu. Biar tertarik kan, kalau ada bionya kan tuh orang baca lebih tertarik gitu. Para itu konsumen atau para pembaca di IG itu lebih tertarik dengan bahasa di bio kita lebih menarik gitu kan Mas. Untuk Iya, ada daya tariknya gitu. benar. Itu ya. Nanti mungkin kalau bisa benar. Nah, nanti sebenarnya sudah masuk ke materi selanjutnya. Mungkin saya info dikit. Ibu Oke. bisa pakai ChatGPT untuk membuatkan video lebih menarik. Jadi ibu masukin Oke. aja nih semua kata-kata yang ingin ibu masukin. Banyak satu paragraf atau malah nanti satu skripsi ibu masukin nggak apa. Terus nanti dalam promptnya itu ibu masukin, tolong buatkan video yang menarik seperti dokumen di atas, misalnya seperti itu. Nanti akan dibuatkan sesuai 300 karakter video Instagram Oh yang iya. bisa ibu gunakan. Ya gitu. Oke. Makasih Mas. Oke, sama-sama Ibu. Ini ada cara menggunakan hashtag yang efektif dan menekan visibilitas postingan. Nah, kita bahas gitu deh. Nah, selanjutnya, Mas, kalau sudah diganti nomornya, apakah katalog yang sudah tercover masihkah atau sudah hilang, Mas? Oh, masih. Soalnya ganti nomor itu beda. Jadi ganti nomor itu nanti akan hanya istilahnya mengganti dalam internalnya saja gitu. Jadi ketika nanti butuh orang ngeklik link, nah itu baru nomor. Jadi kalau misalnya produk-produk yang sudah ada sebelumnya ya nggak bakal hilang, tetap ada. Cuma nanti nomornya berubah, gampangannya kayak gitu. Ya, nah kita lanjut ke tips dan trik ya. Berarti ya optimasinya, berarti kan ada pembahasan hashtag nih, teman-teman. Kita lihat. Kita lanjutkan. Nah, pertama itu kalau misalnya kita mau lebih bagus ya, lebih efektif, pertama kita gunain CTA yang jelas. Jadi kayak yang tadi Ibu misi tanyakan ya, tadi itu eh, bagaimana nih Mas biar lebih jelas, biar end buyer-nya mau kemana, nah itu bisa menggunakan CTA yang jelas. Bisa menggunakan flexibility, bisa menggunakan apa kalau misalnya kita kurang paham. Itu biar dibuatkan menggunakan sistem algoritma yang pas, menggunakan prompt yang simple, misalnya membuatkan caption, story, atau reels, atau misalnya digunakan untuk view Instagram yang bagus untuk bisnis saya, sesuai dengan kategorinya, itu lebih bagus. Seperti itu. Yang jelas, postingannya itu harus konsisten, seperti itu. Jadi dalam waktu 1 minggu, itu ada postingan paling enggak 3. Jadi tetap harus ada postingan seperti itu. Algoritma algoritma Instagram itu berbeda dengan TikTok. Kalau TikTok itu yang penting FYP atau misalnya upload tiap hari itu akan dimunculkan. Tapi kalau Instagram itu repetisi. Jadi ibu nggak usah terlalu banyak, yang penting itu konsisten. Itu nanti ketika konten ibu itu bagus, viewsnya banyak, nanti akan terlihat oleh orang lain. Seperti itu. Nah, format yang optimal sekarang jelas itu reels atau portrait ya, seperti ini. Itu adalah optimasi paling bagus. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Saya lanjutkan, tekniknya tadi ada hashtag ya. Strategisnya itu seperti apa? Nah, lebih baik ketika untuk pemula itu menggunakan beberapa
contoh platform untuk menggunakan hashtag yang bagus itu adalah pertama kita bisa menggunakan pertama Semrush, kedua Google Trends. Google Trends ini bisa kita gunakan dengan gratis. Kita bisa nyari hashtagnya seperti apa, kayak gitu. Hashtag yang bagus seperti apa, pencarian yang lagi hype seperti apa. Misalnya kita nyari baju bayi, misalnya seperti itu. Nah, hashtagnya itu yang banyak dicari apa? Bayi newborn, misalnya baju bayi polos. Nah, itu adalah bisa kita gunakan Oh, untuk gitu. hashtag strategis kita. Bagaimana cara mengukur keberhasilan kampanye Instagram dan menganalisa hasilnya? Nah, Mas Agung, tolong buatkan kelas untuk Meta Ads ya. Pertanyaannya Meta Ads banget nih Mas Agung ini. Pertanyaannya bagus, Bu. Bagus banget, Cuma ini materinya yang berbeda. Oke, Mas Agung, ini aku boleh jawab nggak? Walaupun bukan materinya. Boleh, boleh Mas. Monggo, monggo. Permukaan Boleh aja. ya, nggak apa-apa Iya. ya. Tapi nanti bisa kali dibuatin kelas lagi. Nah, Iya, Bu, bisa ini atas diskusi. nama Ibu Husna ini ya. Dari Kopi Kuna ya ini. Bagaimana mengukur keberhasilan kampanye Instagram? Nah, kampanye Instagram itu harus kita bedakan antara goal atau objektifnya dulu. Jadi, Ibu mau selling, itu nanti indikatornya beda. Ibu mau awareness, indikatornya beda. Ibu mau engagement, indikatornya beda. Gitu. Jadi, bahasa gampangnya, itu ada beberapa indikator yang memang itu harus pelajari. Nah, sebenarnya saya pengen share lebih dalam lagi, cuma waktunya itu nanti bakal habis. Jadi saya share sedikit aja ya. Kalau misalnya ibu pengen goalnya, objektifnya awareness, jelas otomatis itu adalah reach impression. Ya, hasilnya itu dari situ. Nah, nanti kalau misalnya itu engagement, ibu nyarinya ke CTR. Ya, CTR, click to rate, berapa rasionya. Kalau misalnya engagementnya itu CTR-nya di bawah 1%, itu berarti kurang bagus. Tapi kalau di atas 2% atau di atas 1% itu sudah bagus. Di atas 3% CTR-nya selling maksudnya. Kalau 5% itu benar-benar apapun yang ibu jual, apapun yang itu sudah bakal laku. Padahal itu bukan selling. Nah, ketika kita masuk ke selling, indikatornya adalah ROAS. ROAS itu adalah return of ad spend. Berapa budget yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Seperti itu. Nanti mungkin di akhir sesi saya kasih tunjuk ya, sedikit, sedikit. Nanti kalau kebanyakan nanti beda materi nanti. Mau tanya dari akun Instagram pribadi menjadi akun bisnis, bisa, bisa nanti seperti yang tadi saya share tadi. Nanti kan di share ke Mas Agung ya, nanti bisa dicoba di rumah. Ada videonya. Izin bertanya, saya mendapat inputan kalau bisa apa yang kita upload di IG, bisa ngajak audiens untuk komen. Oh ya, itu engagement, itu namanya content engagement. Mengajak audiens untuk komen pada uploadan tersebut. Nah, apakah ada kiat-kiat untuk kita menarik audiens tertarik untuk tulis di kolom komen? Nah, itu masuk ke konten pilar, masuk ke trivia atau edukatif. Ketika nanti masuk ke bagian trivia atau edukatif, itu bisa tulis di bawah. Contoh, misalnya kita membuat di sini itu agen properti. Rumahnya bagus nih, tapi kok kosong ya? Kira-kira Maaf Mas Gandhi, suaranya agak putus-putus lagi. Saya Yanti yang bertanya. Nyun sewu off cam karena di enggak, jalan. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini udah jelas sekarang? Ampun. Terus banget. Nah, jadi kalau kayak gitu, Ibu membuat pilar atau kontennya itu adalah trivia atau edukatif. Gimana tuh contoh gampangnya ya, biar gampang. Misalnya Ibu ini adalah interior designer, misalnya kayak gitu. Nah, Ibu buat konten. Wah, rumahnya kosong, bagus nih. Kira-kira sofa apa yang bagus ya kalau dimasukin ke ruang tamu? Komen di bawah ya. Nah, salah satunya kayak gitu, diajak mikir terus disuruh komen. Kayak gitu caranya. Jadi emang harus edukatif dulu. Kayak gitu. Kalau nggak edukatif nanti kurang engagement. Kalau nggak edukatif itu harus entertain. Atau misalnya itu hook. Jika apa namanya konten-konten ngehook. Konten-konten ngehook itu seperti apa? Clickbait kayak gitu. Jadi judulnya apa, kontennya apa. Orang-orang pada marah atau orang-orang pada apa nanti pada komen seperti itu. Cara bikin iklan di Instagram bagaimana? Mas Agung.
pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih. Ini Mbak atau Mas Dani nih? Dani dia. Ya Mas Dani atau Mbak Dani. Ya, Kak Dani ya, aku bilangnya Kak gitu aja ya. Nah, Kak Dani, pertanyaannya bagus. Cara bikin iklan di Instagram itu bagaimana? Kita menggunakan yang namanya Meta Business Suite. Di situ nanti ada namanya Ads Manager. Kita gunain situ, objektifnya jelas di situ. Kita bisa gunain itu buat iklan di Facebook, Instagram, Thread, WhatsApp. Seperti itu. Enak banget pokoknya. Ya, tambah ilmu, matur sembah nuwun. Mesti terlalu Oh iya. singkat. Ngapunten ya Bu ya, ini waktunya emang hari ini agak terbatas, nanti bisa dilanjut di Selasa kalau mintanya lebih dalam. Untuk membedakan tujuan yang akan dicapai, apakah dengan membuat video sendiri-sendiri, ataukah satu video bisa menggapai semua tujuan. Oh, kalau kayak gitu lebih baik gitu. Kayak gitu. Edukasi sendiri, makanya kalau kita membuat konten itu ada yang namanya konten pilar. Jadi ada konten promosi sendiri, konten advertising sendiri, kayak gitu. Itu dibuka saja ya, biar lebih enak. Oh Mbak Dani, tadi ya Mbak Dani ya, tag lokasi setiap pos, maksudnya tag lokasi kita ya Mas ya, atau lokasi yang ingin dijangkau. Bukan, kalau tag lokasi yang ada di sini adalah lokasi bisnis Anda. Contoh misalnya Anda punya toko, tag lokasi toko Anda terus. Jadi akan orang tuh relay pencarian seperti itu. Nanti akan terus seperti itu. Mencarinya akan seperti itu. Nah, kalau misalnya tag lokasi yang ingin kita jangkau itu masuknya ke ads seperti itu. Nah, untuk pertanyaan masalah advertising, sebenarnya saya bisa jawab, tapi ini bukan materinya. Jadi, mungkin bisa ditampung terlebih dahulu sambil disiapkan Mas Agung buat kelas barunya. Hehehe. Seperti itu. Mau tanya bedanya akun Instagram bisnis dengan akun Instagram profesional, apa ya dari segi mana perbedaannya? Oh iya, kalau di Instagram itu kan adanya professional account, ya kan ya. Nah, kalau misalnya kita buat the professional akun itu akan ada dua, satunya kreator, satunya itu bisnis seperti itu. Kreator itu nanti tidak akan muncul yang bagian ads lebih dalam seperti ads selling atau cipas kayak gitu. Jadi untuk branding saja. Tapi kalau nanti bisnis akun itu semua semua jenis objektif iklan itu akan muncul seperti itu. Jadi kegunaannya saja bedanya seperti itu, Mbak Iren, seperti itu. Putus-putus lagi. Stop. Ini kedengaran nggak? Benar. Jelas banget. Oh iya, alhamdulillah. Bagaimana kita membedakan tujuan video yang kita raih? Masih bingung. Nah, untuk yang kayak gini kita harus belajar yang namanya pilar konten. Ini Mas Mbak ya? Pondok mapan. Mas Mas, media. sip. Oh ya, Mas Media. Anjay. Mas Media. Jadi kalau Mas Media, kita harus belajar yang namanya konten pilar, Mas. Nanti bisa di-googling dulu sebelum ada materi lanjutan. Jadi, kita harus belajar dulu namanya konten pilar sosial media. Nah, di konten pilar itu, nanti kita akan diinformasi bagaimana konten itu terdiri dari apa. Utama dari konten pilar, itu pertama itu jelas produk knowledge ya, atau penjelasan tentang produk. Kedua, itu tentang trivia, penjelasan tentang industri. Ketiga, itu promosi. Keempat, itu hiburan. Pasti dalam setiap konten itu harus ada itu. Promosi, hiburan, trivia, product knowledge. Harus selalu ada itu. Jadi membedakannya dari itu. Product knowledge itu menginformasikan tentang produk, trivia itu menginformasikan industri, jadi tidak langsung dengan produk. Konten hiburan jelas untuk menghibur, promosi untuk menginformasikan promosi produk kita. Seperti itu. Mas Gandhi, untuk kalau akun bisnis Instagram, apakah centang biru berpengaruh? Tidak terlalu, tapi cukup sebagai prestisius ya. Istilahnya, centang biru. Ya gitu, berarti sudah verify. Seperti itu. Trivia tadi untuk apa? Trivia itu adalah informasi tentang industri atau informasi yang tidak langsung mengedukasi tentang produk. Contoh, yang kita jual adalah produk iPhone kayak gini ya. Nah, trivianya adalah
5 macam HP yang sedang dicari di tahun 2025. Nah, konten reviewnya seperti itu. Jadi tidak langsung menunjukkan ke iPhone, tapi industrinya kayak gitu. Kak Gandhi, saya kadang masih bingung kalau mau upload di IG itu untuk kata-katanya harus bagaimana? Kata-katanya Mas. Mas, DM cepat itu bagaimana maksudnya Mas? Itu pembalasan DM lebih cepat. Jadi kan kalau misalnya interaksi lebih cepat. Jadi kalau misalnya ada yang tanya atau DM, itu mau langsung harus jawab. Nah, saya jawab dulu ini. Kadang saya bingung, masih bingung kalau upload di IG itu kata-katanya harus bagaimana. Nah, sekarang ini banyak aplikasi platform yang bisa untuk membantu caption ya Bapak Ibu ya, Kak Oni. Jadi monggo silahkan gunakan ChatGPT atau Gemini. Bebas menggunakan apa aja. Di situ akan dibantu untuk pembuatan captionnya. Bagaimana cara menggunakan Instagram Reels untuk meningkatkan visibilitas dan engagement? Nah, Instagram Reels memang tujuannya untuk itu. Instagram Reels itu kenapa kok sekarang dinaikkan? Kenapa kok sekarang fokusnya terus? Karena emang untuk meningkatkan visibilitas. Jadi, ibu konten foto sama video bakal banyak ditonton video. Bakal banyak yang ditonton di bagian Instagram Reels-nya. Seperti itu. Jadi, secara otomatis itu kan. Apakah Instagram bisnis ada fitur live chat atau direct message untuk berkomunikasi dengan Nah, ada jelas kalau itu Bapak Sulistiono. Jadi memang itu nanti justru malah lebih lebih luas ya. Tapi kalau live chat, nah itu belum ada. Live chat ya, jadi balas secara langsung itu belum ada. Kecuali kalau kamu sedang live, ada chat bisa dibalas seperti itu. Mas, materi ads IG apa ada sesi sendiri? Mas Agung nanti bisa dijawab ya. Saya lanjut dulu. Nah, di sini saya lanjut terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana ini cara analisis dan mengoptimalkannya? Ya, pertama itu kita harus analisis insight. Ya, berapa konten-konten yang tersimpan, dibagikan, share, comment, like, and subscribe seperti itu. Jadi kita harus analisa kontennya yang bagus yang mana. Begitu sudah nih, ulangi pola konten yang performa tinggi. Kita ulangin lagi. Jadi makanya kalau Bapak Ibu lihat beberapa akun-akun itu iklannya kontennya berulang. Jadi kayak gitu. Meta Ads, habis itu kita menggunakan Meta Ads ya, agar kita menggunakan konten itu biar terjangkau untuk di luar followers kita biar lebih bagus. Setelah itu nanti kita controlling, monitoring, kita periksa rutin, bagus enggak, kayak gitu. Seperti itu kurang lebih. Makanya kalau saya bilang di sini jangan hanya jadi pengguna, tapi jadilah pemilik brand. Mulai sekarang konversi akun dalam 5 menit, ya kan? Manfaatkan fitur, insight, ads, dan kontak langsung atau direct DM. Habis itu manfaatkan dari yang insight tadi untuk menganalisa dan evaluasi seperti itu. Karena kenapa evaluasi penting? Karena konsistensi itu penting. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya izin share beberapa informasi bagaimana kok itu bisa terjadi, bagaimana cara optimalisasinya. Kita fokus ke money stream Instagram bisnis. Ya, kita fokusnya ke sini. Sudah, dengan jajasnya. Banyak banget. Berapa lama durasi paling baik untuk ditayangkan di Windows? Postingan 15 detik, maksimal 30 detik. Benarkah pengguna lagu atau spoon yang lagi suka menekan engagement? Sangat betul. Jadi menggunakan lagu-lagu atau tren itu sangat bagus. Mas, yang dimaksud collab partner dengan KOL mikro itu bagaimana? Nah, kalau misalnya kita mau engagement lebih tinggi, ya kan? Ini istilahnya kalau misalnya kita masuk ke dalam dunia digital marketing, namanya adalah online activation. Nah, online activation ini ada macam-macam. Ada yang namanya kolaborasi dengan KOL, ada yang buat event online, ada yang buat giveaway kayak gitu. Nah, salah satunya adalah kolaborasi atau nanti misalnya kita endorse orang namanya guys untuk menaikkan traffic penjualan kita yang sesuai dengan industri. Saya dengar tentang tweet karena di HP saya tahu ada tweet padahal saya tidak install. Tiba-tiba ada tweet komen Anda ditonton 5 orang, kok bisa ya? Nah, itu biasanya bug, Mbak. Kalau login itu masuk di situ nanti dilihat aja itu biasanya bug.
sering terjadi kalau trip kayak gitu. Apakah foto-foto yang dikumpulkan dalam satu video efektif untuk menjangkau viewers engagement dan awareness? Sebenarnya ya Mbak, namanya video, kalau bisa ya video, foto ya foto, kayak gitu. Jangan disamakan. Kalau misalnya Mbak ingin atau Mas itu buat foto-foto kayak gitu, itu better buat carousel aja. Nah, gitu. Itu kan nanti foto dijadikan video seperti itu. Nah, kita mau fokus ini dulu ya, coba ya. Saya izin share screen. Satu, ya. Share, ganti entire screen. Saya, apakah share screen saya terlihat, Bapak Ibu? Di Zoom baru lihat nih. Dari Firefox. Nah, nanti akan wujudnya nanti seperti ini, meta business itu. Nanti kita bisa lihat insight, bagaimana performanya. Nah, kita bisa lihat performanya seperti apa, Instagramnya seperti apa, nah, naikannya seperti apa, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita nonton ini ads, akan terlihat seperti ini, bagaimana reach-nya, yang visit berapa, kayak gitu. Jadi dengan uang 50.000, saya bisa datengin 200 orang ke Instagram, kayak gitu. Yang itu nanti kalau misalnya kita menggunakan iklan CPAS, ya, itu nanti kita bisa masukin ke Shopee penjualannya. Dalam artinya seperti ini. Ya, misalnya ini, data real time. Nah, apakah satu hari bisa datengin 9 juta, 10 juta, jelas bisa. Kembangannya seperti ini. Kemarin aja 9 juta. Terus kalau misalnya hari ini tanggal 3 ke 14 juta. Oke. Jadi dengan optimasi Instagram tadi, lalu nanti iklannya dimasukkan ke Shopee, nanti bisa jadi hasil yang seperti ini. Nah, itu nanti masuk ke bagian iklan, kayak gitu. ROAS-nya berapa, kayak gitu. Nah, ROAS-nya terbagi dari ROAS, KIPAS, sama KIPAD. Shopee Ads dengan KIPAS. Seperti itu. Nih, nanti dari Instagram, nanti gini, ROAS-nya berapa, 19, seperti itu. Jadi, ketika kita ngeluarin uang 18 juta, ya, dengan ROAS 19, kita dapat 358 juta dalam waktu 1 bulan. Seperti itu. Apakah bisa? Bisa. Ini nyatanya seperti itu. Dengan cara apa? Kita iklan menggunakan teknik iklan yang seperti ini. Kayak gitu. Jadi misalnya tadi ini kan iklannya apa nih? Ini kan salah satunya namanya Bor. Gitu ya. Kita iklan di sini. Ini namanya ini. Kita buka manager.
Ini akun iklan yang kami pegang. Nah, ternyata iklannya dari dari Instagram. Tapi yang bagian traffic ini ya, masukin traffic ke Shopee semua. Videonya 15 detik ya, nah, seperti itu. Nanti akan muncul di Instagram, Instagram Explore, Reels, akan muncul seperti ini. Hmm. Nah, seperti ngeliatin bagusnya itu kayak gimana guys. Nah, dari 430 ini dalam waktu berapa ini? Hari ini ya ini ya. Hari ini. Kita lihat hari ini. Hari ini berapa? Kan saja ada 140. Nah, masuknya dari 140 baru berapa ini? Dari 430 itu 681. Jadi penyokong paling banyak total pengunjung itu dari si Instagramnya 430. Nah ini kan berarti ada sisanya. Sisanya berarti dari iklan si Shopee-nya. Kayak gitu. Kurang lebih itu nanti follow-nya caranya managingnya seperti itu. Monggo, ini ada pertanyaan. Apakah foto-foto kita kumpulkan dalam teknologi video itu menjangkau? Kalau foto-foto dikumpulkan enggak ya, tapi buat video aja. Kok hilang mas slide-nya? Enggak beda apa nah beda slide nanti. Di akun bisnis adalah nota di akun bisnis adalah 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 nota penjualannya. Oh, ada nota penjualannya. Nah, itu bisa dimunculkan. Itu bisa dimunculkan. Bu Aziza. Seperti itu. Lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf mungkin saya terkesan cepat ya hari ini saya menjelaskannya karena nanti mungkin sudah diinfo sama Mas Agung bahwa ini kakek saya tadi pagi meninggal dan harus menunggu saya di rumah untuk pemakaman. Seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita ya, Mas. Bu, makasih. Jadi mohon maaf nih kalau saya terkesannya saya ngejarnya nge-rap gitu cepet gitu ya. Karena masih ada urusan itu di rumah. Dan ini sudah diinfo beberapa kali untuk untuk istirahat ini. Jadi mungkin mohon Nggih, maaf kalau Mas, misalnya nderek tadi bela sungkawa. ada pertanyaan yang sekiranya mungkin belum terjawab atau bagaimana, Mas Agung nanti tolong ditanyakan apa pertanyaan yang belum terjawab seperti itu. Nah, sekiranya mungkin ada pertanyaan lain, mungkin belum saya tutup sesinya untuk hari ini terlebih dahulu. Terima kasih Bu Aziza. Ya, monggo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang maksimal 2 Bebas penanya bertanya. yang langsung bertanya langsung saja Bapak Ibu komunikasi, nggak usah on cam, nggak apa-apa. Monggo silakan. Nderek bela sungkawa Mas Gandhi, izin bertanya boleh? Boleh Monggo. sangat. Monggo Bu. Oke, ini saya mau nanya tentang apa namanya insight di IG. Nah, kebetulan IG saya sudah IG bisnis. Terus, Alhamdulillah. alhamdulillah walaupun masih belajar.
Nah, Oke. ini saya lihat saya ambil salah satu uploadan saya, terus saya lihat insight, di situ memang ada eh, pemberitahuan atau info tentang tayangan, ya. Nah, di situ kan ada tayangan, katakanlah angka ada tayangan 88, terus sisi kiri ada 34,9% pengikut, sisi kanan ada 65,1% bukan pengikut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, yang 65,1% yang belum mengikuti itu, bagaimana caranya biar dia mau menjadi Konversi. follower saya? Nggih. Terima Paham. kasih Nah, sebelumnya. ini dengan Ibu siapa tadi, Bu? Mohon Saya maaf. Yanti Mas Agung, IG saya salawang.id. Oh, oke. Terima kasih Bu Yanti pertanyaannya. Jadi memang apa namanya untuk yang follow apa namanya yang tidak followers ya sebelumnya Ye, agar ada kita Eman ya, kan? Maksud saya Eman ada ya betul. 65,1 belum follower tapi dia sudah lihat gitu. Iya, betul. Jadi itu bagaimana nih kita yang membuat konten itu bisa mengkonversi hal tersebut itu. Kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Yaitu sih kontennya harus aktif, kontennya harus apa konsisten, harus kalau misalnya pengen ibu edukasi ya edukasinya lebih luas, konten edukasinya dibanyakin, jangan lupa juga disertai dengan konten-konten juga. Jadi emang harus aktif Bu, nanti akan secara perlahan, nanti followersnya akan nambah, kayak gitu. Nih, saya kasih contoh dashboard ya. Mas, tapi kalau jenengan sudah harus bergegas, nggak apa-apa loh. Dijawabnya Hmm. nanti lewat Hmm. WA aja. Oh, enggak apa-apa Bu, Hmm. ini sekarang Iya. saya tunjukin aja nggak apa-apa. Oke, maksudnya monggo aja. Kami sih pasti bisa Heeh. mengerti. Ini sih tadi Iya, eh, itu aja kondisinya nggak monggo. ini. Nggak apa-apa Mas, besok lagi dijawab lagi. Oh, Nanti oh, Mama Agung Pemakamannya marah lebih nggak tuh? penting. ini apa namanya saya bantu jawab dulu biar lebih enak. Heeh. Nah, jadi ini kan ada non followers sama followers ya Bu ya. Jadi Mm-mm. emang kontennya ini sudah efektif dengan iklan. Kalau misalnya non followersnya lebih tinggi banget seperti ini, ya. Jadi ketika nanti iklannya diturunin, nanti itu cuma dapat 16% dari 204.000. Gampangnya seperti itu. Berarti Oh, kalau misalnya ini 10%, berarti cuma dapat 20.000 aja, nggak 200.000. oh, Gampangannya kayak gitu. begitu. Nah, followersnya itu juga jangkauannya akan jauh lebih naik ketika kita kontennya itu sering. Nih, ini aja satu hari konten ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi pertanyaannya, Mas, apakah satu hari itu wajib upload konten yang banyak? Nggak perlu, nggak apa-apa. Karena repetisi. Karena ini pengen banyakin katalog, tujuannya untuk itu aja. Jadi Instagramnya dibuat hanya untuk katalog. Seperti itu. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu yang apa yang kita handle. Hmm, kayak gitu. Reach-nya berapa, expression-nya berapa, nyari reach yang lebih tinggi karena kita kan fokusnya ke awareness ya. Nah, ini berarti ini yang kita iklanin seperti itu. Jangkauannya jauh lebih tinggi seperti itu. Monggo Bu Yanti ada pertanyaan yang lain mungkin? Ye, itu dulu aja Mas Gandhi, matur nuwun. Oh iya. Instagram Mas Gandhi apa? Nama saya lengkap Bu, Gandhi Suryaka. Itu Instagram saya. Mas mau tanya Terima satu. kasih Mas Boleh, Gandhi, boleh, apakah monggo. masih bisa bertanya? Boleh banget. Ini Bu Misi terlebih dahulu ya Bu ya, sebentar. Oke, Monggo Bu Misi. siap. Eh, saya kan melihat Mas ada Google Bisnis, WhatsApp Mm-mm. Bisnis, terus IG Bisnis. Apakah Ya. itu di satu akun, di 3 HP, atau satu HP di satu akun? Oh, Yang kalau terbaik satu yang bagaimana gitu Mas? Karena di Google Bisnis itu kayak misalnya saya itu guna-guni udah jelas ada guna-guni udah lengkap sama wawancara media semuanya lah yang membuat kita bisa naik, bisa orang terus tahu kenal. Nah, di IG saya kan belum begitu dalam juga sama WhatsApp Bisnis itu. Nah, apakah bisa dibuat supaya menampilkan hal itu seperti itu gitu Mas? Bisnis akun harus satu aja beberapa akun dan nomornya apakah harus dan nomornya berapa gitu 1 apa 2 gitu Mas kadang masih bingung sih Mas.
Kalau misalnya untuk Betul. bisnis ya Bu ya, itu kalau Ya. bisa satu nomor itu ini apa namanya jadi satu nomor khusus buat bisnis itu. Jadi kalau kita gunakan satu HP aja nggak apa-apa, tapi semua bisnis ada dalam Hmm. sini kayak gitu. Jadi Instagram ada di sini, Google ada di sini, ada di sini itu bisa. Sangat bisa Hmm. seperti itu. Bisa ya. Jadi Ibu nanti dalam satu device itu nanti ada 3 akun, bisa kayak gitu. Bisa cuma ketika live itu kan butuh HP ya, untuk beberapa HP ya. Nah itu mungkin Mm-mm. bisa jadi additional device seperti Oh, iya. itu. Iya, iya, iya. Jadi buat suara sama buat moto gitu ya Mas, ngambil itu ya. Betul, betul sekali. Jadi itu jadi additional device. Ya, gitu. Nah tadi Makasih ada Mas. pertanyaan lain tadi. Terima kasih Bu Misi. Tadi setelah Bu Misi tadi ada pertanyaan tadi. Saya Tadi Mas dengan Mbak Gandhi. siapa? Maria, Iya, Mas. dengan Mbak. Iya, Mbak Maria, Maria. monggo. Ya, Mas Gandhi mohon izin bertanya. Kalau dulu itu kan kita pernah ada like for like ya, Mas. Like for Like for audience like, maksudnya. like for Oh, like di iya, iya. Instagram. Jadi saling saling nge-like postingannya temen Hmm, gitu. Nah, itu kalau ya. dengan algoritma Instagram saat ini, apakah itu masih apa namanya masih ada pengaruhnya ya, Mas? Atau sudah Sebenarnya tidak berpengaruh gitu? Apakah itu bisa sebenarnya bikin postingan kita tetap naik atau malah justru postingan kita itu hanya akan naik di teman-teman yang nge-like aja? sebenarnya algoritma yang baru itu perkembangan dari like for like tadi Bu. Jadi, Iya. tapi kan saya bilang repetisi ya Bu ya. Jadi Iya. iklan yang dikiranya banyak disukain dan di like itu akan sering bakal muncul di mana-mana kayak gitu. Jadi itu memang perkembangan algoritma dari algoritma yang lama. Seperti Oke, itu baik. semuanya. Berarti like for like ini tetap bisa dijalankan ya, Mas ya? Tetap tetap ada efeknya ya? Tetap ngaruh. Iya, tetap. Jadi itu memang salah satu support system aja. Nah, sekarang Oke. namanya bukan like for like, namanya repetisi itu aja. Algoritma Oke. terbarunya seperti itu. Oke, baik. Ya, oke, cekap ngaten matur nuwun Mas Gandhi. Iya, sama-sama Bu. Oke, Izin baik. bertanya boleh? Ya, mungkin terakhir nggih, Mbak, karena terkait dengan tadi nggih. Monggo Oke. silakan. Pertanyaan Oh, terakhir. Baik, Mbak Oni, oke. silakan. Nggih. Makasih. Maaf Mas Gandhi terus berbelasungkawa nggih. Iya, iya. Gini, Ini dengan Mbak siapa? saya Oni Mas. Oke, Mbak Oni, monggo. Gini, saya tuh kan punya 2 IG, yang satu bisnis, yang satu biasa. Nah, sedangkan yang Hmm, IG biasa itu udah lama nggak kepakai. Sekarang tuh hmm. mau saya aktifkan kembali. Cuman untuk akun dan sebagainya itu saya lupa, lupa. Nah, itu bagaimana untuk bisa apa ya menyatukan di Instagram di bisnis saya. Matur suwun. Nah, itu kalau melupa itu hal yang paling berbahaya itu sebenarnya. Jadi, kalau misalnya akun seperti itu, bisa mungkin itu ada shaker akun. Contohnya kayak saya tadi, banyak masukin password, ya kan? Banyak masukin apa namanya nomor kayak gitu. Jadi akun itu lebih baik Ibu simpan baik-baik namanya, passwordnya, jangan sampai hilang. Tapi karena emang itu nanti kebutuhannya bisa buat berbagai macam hal. Kayak, jadi mungkin Ibu kalau misalnya lupa di forget password aja. Nah, di situ disimpan, dicatat. Seperti itu. Baik. Berarti harus buat baru lagi, gitu kah? Nggak harus, Ibu forget password aja, Bu. Oke, nanti mau cekap matur sembah Ibu nuwun. forget password. Yang penting emailnya Ibu, tahu masih ingat emailnya? Insya Allah masih sih, cuman passwordnya aja sih. Iya udah, yang penting emailnya pasti ingat, di forget password aja, nanti masuk ke email kok. Pasti aman kayak gitu, nanti pasti aman. Nah, Siap. itu disimpan ya Bu ya, jangan sampai hilang lagi. Soalnya paling Ya, penting. biasanya saya catat kok. Kayak saya biasanya saya simpan di laptop biasanya. Jadi mau apa iya. langsung carinya cepet gitu. Sering lupa saya juga. Maklum Mas, maaf Mas. Ya, sama Bu. Rambut saya putih semua nih Dan. Iya, mengerti. Terima kasih Mbak Oni. Ada pertanyaan lain mungkin Mas Agung? Sudah. Oh, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ditawarkan oleh Mas Gandhi. Mungkin satu terakhir nggih.
Oke. Baik, jika belum ada, Mas Gandhi mungkin kita cukupkan, tapi mungkin minta rekap ya Mas ya, rekap untuk teman-teman semua untuk di sesi hari ini, begitu apa saja ya Mas. Dan monggo nanti kalau seandainya ada mau mengontak Mas Gandhi itu diperkenankan lewat mana, mau disampaikan Mas Gandhi. Nanti kalau misalnya butuh informasi lebih panjang atau misalnya mau tanya-tanya, monggo bisa hubungin saya di nomor WhatsApp saya yang di sini ya. 0812962778 yang sudah saya share Mas Agung, atau ke Instagram saya tadi juga bisa, atau kunjungi OAI Lab ya, agensi kami di apa namanya di Owalah Labs, di Instagramnya namanya Owalah pakai W, Owalah itu namanya. Emang agak lucu ya Bu ya, Owalah Labs ya gitu. Nanti monggo. Nah, Owalah, nah, seperti itu. Nanti bisa apa namanya di searching di situ, silahkan nanti tanya, atau misalnya ada pertanyaan yang lebih mendalam, bisa datang ke kantor kami juga. Kantor kami ada di Pakel di Solo ya, ada apa namanya masuknya ke kecamatan Karanganyar, cuma kita benar-benar perbatasan Solonya, dekat ke Solo Maju kayak gitu. Jadi kalau lewat tol itu, kalau keluar Solo langsung keluar bagian Solo, dan itu nanti langsung dekat sama kantor kayak gitu. Kantor kita ada di Jalan Pakel nomor. Nanti monggo, di situ kami juga ada studio foto, siapa tahu nanti mau foto-foto sama anak saudara ya kan, monggo sekalian kita foto bareng di situ. Jadi sekian kurang lebih seperti itu. Mas Agung, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gandhi, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta di sesi pagi hari ini, dan terima kasih pada Mbak Evita, perwakilan dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah yang turut hadir di pagi hari ini, dan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua menyampaikan kembali mohon maaf untuk sesi kita mungkin tidak sesuai durasi yang ditentukan begitu ya, karena terdapat satu musibah yang menimpa Mas Gandhi begitu. Kita mari doakan bersama-sama Bapak Ibu dan rekan-rekan semua agar segala prosesinya dapat berjalan dengan lancar, dan juga semua yang kita dapatkan juga yang disempatkan Mas Gandhi pagi hari ini dapat bermanfaat untuk usaha kita masing-masing gitu ya. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, untuk pertemuan kita dengan Mas Gandhi masih akan berlanjut di hari Selasa pekan depan begitu, akan membahas soal WhatsApp bisnis gitu. Cuman apabila memang masih ada pertanyaan perihal IG bisnis ini, itu dapat dihimpun dulu, nanti disampaikan di awal sesi atau mungkin di akhir sesi setelah pembahasan di hari Selasa pekan depan gitu.